Pendidikan itu seperti cahaya. Tanpa cahaya, kita pasti akan tersesat. Tapi ketika kita memiliki cahaya, kita tahu arah dan tujuan kemana kita harus pergi. Mendapatkan pendidikan adalah hak bagi setiap individu, meskipun pendidikan wajib di sebagian tempat hingga usia tertentu. Namun, bagi sebagian orang yang tidak beruntung, pendidikan hanyalah sebuah asa yang sulit diraih. Di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di balik keindahan alamnya yang memukau, terdapat potret pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi negeri ini. Angka putus sekolah dan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak erat kaitannya dengan keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar, dan dukungan lingkungan sekitar untuk pendidikan yang menjadi hambatan utama. Karena pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti aliran sungai yang tidak pernah terhenti untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan memang harus kita akui banyak sekali kekurangan, ketertinggalan dibandingkan daerah lain di teman-teman pesisir Papua yang kemajuan pendidikannya cukup baik dibandingkan kita di sini. Kalau kita mengutip pesannya Bapak Dr. Samratulangi itu kan ada istilahnya sito tumoto ya, memanusiakan manusia lain gitu. Jadi saya pikir ini luar biasa orang tua kita dari Tabi, dari Saireri, dari Mepago itu datang di wilayah Papua Pegunungan ini. Mereka datang dengan hati yang tulus, bekerja untuk membangun sesama anak Papua ya. Sesama anak bangsa untuk supaya daerah ini juga maju. Jadi mereka kerja luar biasa. Selain itu mereka juga didukung misi. Misi gereja itu membantu mereka untuk menaruh kasih bahwa ini kita sesama-sama. Jadi kita harus bekerja tulus. Nah, hari ini kita tidak bisa menyalahkan guru karena mungkin guru malas-malas mengajar. Mungkin kita harus cari tahu kenapa guru malas. Itu yang harus kita cari tahu. Karena kebanyakan pemerintah suka memaksa orang bekerja tapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang seimbang. Jadi itu yang mungkin saya berpikir semua pemerintah, entah pemerintah di level provinsi, di level kabupaten, sebaiknya kita introspeksi diri. Kita tidak bisa suruh orang bekerja tanpa kita dorong dengan hal-hal yang memuaskan pikirannya dia. Kalau dia sejahtera pasti dia rajin gitu. Terlahir sebagai anak petani dengan kehidupan sederhana, sosok Marten Metlama bertumbuh sebagai anak yang memiliki keinginan kuat untuk merubah kehidupannya. Walaupun diperhadapkan dengan tantangan hidup, Marten membuktikan bahwa nasib bisa dirubah dengan ketekunan dan kerja keras yang tentunya tidak akan mengkhianati hasil. Saya pulang tahun 2002 di sini, lalu saya honor di SMA di STM Nina Bua. Saya honor di 2002, 2003, 2004 di situ. Lalu saya honor lagi di SMK Pertanian di Azores. Itu 1 tahun. Lalu saya ikut tes pegawai tahun 2004, tembus jadi pegawai. Lalu saya ditempatkan di SMA PGRI, Wamena. Nah, itu saya bekerja sekitar 3 tahun. Tahun 2008 itu saya dipindahkan ke Dinas Pendidikan gitu. Jadi, tapi saya bukan meninggalkan guru selamanya. Sampai hari ini saya masih mengajar gitu. Masih mengajar di STKIP, YPPGRI Abdi Wacana sebagai dosen bahasa Inggris dan di Universitas Balim sebagai dosen bahasa Inggris. Jadi warisan yang Tuhan kasih ke saya sebagai guru bahasa Inggris itu masih saya laksanakan gitu. Walaupun saya sudah pindah profesi ke kantor gitu. Dorongan orang tua dan keinginannya untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan di tengah masyarakatnya menjadi alasan utama dirinya mengabdi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya kala itu.
karena Martin Metlama meyakini pendidikan merupakan sebuah peradaban kehidupan yang dapat membawa perubahan dalam hidup. Sebenarnya saya hanya ingin pulang untuk bantu adik-adik saya di sini gitu. Jadi kita tahu kondisi pendidikan di Papua Pegunungan itu kan agak berat. Susah karena mungkin geografi juga susah, letak geografisnya susah. Kondisi keamanan juga agak kurang baik ketika itu. Dan sampai sekarang juga contohnya kan orang tua kita, anak-anak kita di daerah-daerah lain sekitaran Provinsi Papua Pegunungan ini kan ada yang tidak sekolah banyak. Jadi saya waktu itu begitu bapak saya bilang pulang, ya saya langsung ambil keputusan pulang supaya saya bisa tolong adik-adik saya gitu. Dan saya pulang, saya masih bisa tolong adik-adik saya, banyak yang saya sudah tolong, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri di hidup kita gitu. Kita mewariskan sesuatu yang bernilai selamanya gitu, daripada kita menolong orang yang bersifat ekonomis tapi sementara gitu. Jadi kalau ilmu itu kan warisan selamanya. Jadi dan karena itu saya pikir apa yang disarankan orang tua saya sebaiknya saya pulang, itu saya pulang. Jadi intinya itu, saya hanya ingin tolong adik-adik saya yang tidak berkesempatan untuk belajar baik gitu. Martin Metlama, putra asli Lembah Baliem, Papua Pegunungan, berusia 46 tahun, merupakan sosok yang tidak terpisahkan dari perjalanan pendidikan di daerah Wamena. Dengan pikiran yang tulus, konsisten, dan setia pada bidang pendidikan, Metlama telah mendedikasikan hidupnya sejak tahun 2001 guna memajukan dunia pendidikan di Papua Pegunungan. Proses yang ia lalui tak semudah apa yang terlihat. Tentu dalam proses pembelajaran waktu saya pertama tiba di sini memang ada semacam culture shock atau benturan sedikit, melihat gaya belajar adik-adik kita di sini. Kasihan juga karena sebenarnya mereka anak-anak Papua yang luar biasa, rajin. Mereka tinggal di kampung, lalu tidak makan, kadang-kadang datang ke sekolah tidak memiliki konsentrasi yang baik untuk belajar. Yang saya lihat seperti itu. Karena setelah saya mengajar di SMA Pegeri, saya jumpai beberapa adik-adik saya itu pintarnya minta ampun. Sangat cepat, mereka luar biasa gitu. Daya tangkapnya cepat. Jadi dari situ saya mulai belajar, ternyata ini karena kondisi orang tua saja yang membuat mereka jadi kalah bersaing dengan saudara dia yang lain di sini atau di sesama Papua di Tanah Tabi, Sereri atau Mepago atau daerah adat yang lainnya gitu. Jadi saya lihat adik-adik itu kan harus berangkat dari kampung, misalkan ada yang dari Kurulu, ada yang dari Pisugi, ada yang dari Elagema sana, ada yang dari Pugima, ada yang dari Woma di bawah sana, Hitigima, baru mereka masuk kota. Jadi sudah tidak makan pagi, terus mereka jalan kaki lagi cukup jauh, terus mereka tapi harus diberikan apresiasi bahwa mereka semangatnya tinggi gitu. Dalam kondisi keterbatasan itu mereka datang sekolah. Jadi memang waktu pertama saya sedikit kaget, sedikit shock lihat adik-adik punya kondisi seperti ini, tapi saya menghargai semangat mereka untuk bergerak sekolah gitu. Martin Metlama memulai karirnya sebagai guru di Wamena. Berawal dari luka kecil dalam kehidupan yang berkaitan dengan pendidikan, ia bertekad untuk menciptakan pendidikan yang baik dan menjadi tenaga pendidik yang dapat menciptakan SDM berkualitas dari daerahnya. Saya punya guru, Bapak Tambunan itu dari Batak. Beliau anak muda yang masih muda waktu itu, dia umur 24 tahun. Dan beliau orang pintar, orang hebat. Jadi dia ngajar serius, kita masuk belajar. Tapi saya dengan teman-teman saya, itu kita sedikit nakal. Jadi beberapa kali kita lari sekolah, tidak kasih tinggal kelas baru lari. Jadi
kita tidak kerjakan tugas, beliau masuk kelas, lalu beliau tanya tugas kita tidak kerja, diusir keluar gitu. Diusir keluar, lalu saya pikir, oh ya, Bapak usir saya di jam bahasa Inggris ya, saya harus kuliah bahasa Inggris gitu. Jadi saya kuliah S1 bahasa Inggris gitu. Karena saya diusir dari mata kuliah bahasa Inggris, ya saya kuliah bahasa Inggris supaya saya mau bayar gitu. Mulai dari situ saya kuliah di Manado, saya mulai lihat dosen-dosen menangani mahasiswa, ada yang kita istilahkan dosen killer ya. Susah sekali ketemu gitu. Baru mereka tidak bisa senyum gitu. Waduh, senyum saya mahal gitu. Saya mulai pikir, oh suatu saat saya jadi dosen lagi ya, tunggu dulu gitu. Jadi mulai ada timbul, mereka menyusahkan orang. Kita harus ajar orang tuh jangan menyusahkan orang gitu. Jadi saya memilih dalam hati saya, suatu saat saya akan jadi dosen. Lalu biasanya dalam diskusi-diskusi malam itu saya bilang kalau saya jadi dosen saya akan paraf begini. Jadi sudah latihan-latihan gitu, belum jadi dosen tapi sudah mulai belajar paraf. Oh, saya kalau jadi dosen saya akan paraf begini. Pulang sampai di sini saya diangkat jadi guru SMA, tapi saya lamar. Sebelum saya jadi guru SMA, saya 2002 itu saya sudah lamar duluan jadi dosen di Sinakma, kampus Sinakma. Saya diterima jadi dosen dan saya mengajar di program studi Bahasa Indonesia karena ketika itu yang ada di situ hanya Bahasa Indonesia dan Matematika gitu, prodinya. Jadi saya mengajar situ, tapi karena lama-lama tuntutan harus S2 ya kita pergi ambil S2 lagi di New Zealand supaya bisa mengajar gitu. Jadi ini awal kenapa saya jadi dosen gitu. Jadi ketika pertama kali diusir dari kelas di SMA, lalu waktu di Manado saya lihat dosen menyulitkan mahasiswa, saya pikir kalau saya jadi dosen tidak boleh menyulitkan mahasiswa lagi gitu. Jadi saya jadi dosen lalu ya puji Tuhan lah saya bisa tolong adik-adik saya banyak gitu, tanpa menyulitkan mereka lagi gitu. Meningkatnya jumlah sekolah dan siswa secara signifikan beberapa tahun terakhir membuat Jaya Wijaya memiliki beberapa sekolah tinggi dan akademi. Hal ini tentunya membuka peluang baru bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menggapai mimpi menjadi teladan dalam dunia pendidikan di wilayah Papua Pegunungan. Sejalan dengan kejeliannya menyaksikan pola pendidikan yang ada di Wamena Jaya Wijaya, Martin Metlama menanggapi tantangan yang masih harus diatasi, seperti halnya keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, minimnya infrastruktur pendidikan yang memadai, ketersediaan beasiswa, dan bantuan keuangan yang terbatas untuk mahasiswa, menghantarkan Martin Metlama untuk mendedikasi diri di bidang pendidikan bagi adik-adiknya di Wamena, Papua Pegunungan. Kita harus akui pendidikan kita di perguruan tinggi di Provinsi Papua Pegunungan masih perlu banyak hal yang kita benahi, karena untuk mengejar ketertinggalan kita dengan teman-teman saya ambil contoh kota Jayapura saja ya, jadi itu agak butuh proses dan butuh waktu. Tapi saya pikir ya ada istilahnya itu slowly but sure gitu. Jadi ya pelan tapi pasti gitu. Jadi tidak harus secara dramatis langsung balik tangan seperti membalikkan telapak tangan, tidak. Tapi kita butuh waktu. Jadi saya yakin 10 tahun mendatang pendidikan tinggi khususnya ya di Provinsi Papua Pegunungan akan mengalami sebuah kemajuan yang cukup baik gitu. Memang semua itu butuh waktu dan proses. Hari ini saja kita perguruan tinggi di Provinsi Papua Pegunungan itu sudah 11 perguruan tinggi. Di Jayapura ya sudah terlalu banyak sekali. Jayapura itu sudah hampir 40-an perguruan tinggi gitu. Jadi kita pelan-pelan akan mengejar itu. Gitu. Akan mengejar. Jadi memang banyak kekurangan sarana prasarana gitu. Ada beberapa kampus yang kalau mau dibilang lengkap mungkin beberapa kampus cukup lengkap di sini. Seperti teman-teman kita di UNAIM, Universitas UNAIM, dan Sekolah Tinggi STKIP PPG Abdi Wacana atau STKIP Kristen di Pike yang dikelola oleh Oikonomos itu cukup lengkap. Tetapi untuk yang lain-lain beberapa kampus kami sarana prasarana saja masih kurang. Tapi tadi saya sudah bilang ya, secara perlahan, secara bertahap pasti pendidikan ini akan maju dengan hadirnya Provinsi Papua Pegunungan
pemerintah provinsi sedang memberikan perhatian yang serius dan saya harap ke depan kita akan lebih baik. Universitas Baliem Papua sebagai salah satu universitas yang terletak di jantung kota Wamena, Jayawijaya, memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di daerah terdepan Indonesia. Walaupun Universitas Baliem Papua merupakan salah satu perguruan tinggi di Papua Pegunungan yang terbilang muda, namun telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Universitas Baliem Papua atau UNIBA telah menghasilkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang dan berkontribusi bagi kemajuan Papua Pegunungan. Martin Metlama menggambarkan pendidikan dan Universitas Baliem Papua ini seperti Sungai Baliem yang banyak memberikan kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Beliau yang terlintas dalam pikiran saya ketika bicara tentang Pak Martin Metlama, beliau punya konsen terhadap dunia pendidikan. Dan yang saya kenal, beliau sosok muda yang cerdas, yang peduli dengan tanahnya sendiri. Beliau, saya tahu ya, beliau bagaimana perjalanan karir beliau mulai dari studi di Manado, kemudian kembali, dan bagaimana perjuangan untuk menyelesaikan studi tersebut, dan sampai beliau mendirikan universitas, ya sekarang universitas, dan sampai masuk ke menjadi seorang rektor. Beliau sosok muda yang bukan hanya saja inspiratif, tapi beliau punya hati dan bebannya itu terhadap pendidikan yang ada di Papua. Nah, itu terlihat dari bagaimana beliau mempersiapkan awalnya Universitas Baliem ini ya. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Martin Metlama ini tentu akan meninggalkan jejak yang baik bagi generasi kami, bahkan generasi selanjutnya, sehingga terus mempersiapkan SDM yang unggul khususnya yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Menjalani pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang dosen salah satu sekolah tinggi di Wamena, Papua Pegunungan, semakin meyakinkan Martin Metlama untuk meruncingkan harapannya mendirikan sebuah universitas sendiri. Bukan tanpa alasan, ia merasakan betul bagaimana adik-adiknya di wilayah Papua Pegunungan yang ingin mengejar cita-cita namun terhalang oleh tembok ekonomi yang sulit ditembus. Langkah demi langkah ia tempuh untuk mewujudkan sebuah universitas agar dapat memberikan kemudahan bagi generasi penerus di Papua Pegunungan menggapai mimpi. Nama dulu Agamua. Tim Agamua itu saya ambil nama dari nama pertama Lembah Baliem. Di pinggiran lapangan terbang itu ada desa Agamua, kampung Agamua namanya. Jadi itu saya ambil nama itu. Tapi seiring berjalan waktu 10 tahun kemudian saya pikir Agamua hanya di satu tempat aja. Saya ambil nama, berubah lagi, saya kasih nama Baliem itu diambil dari Sungai Baliem yang ada di bawah ini, Sungai Baliem. Itu Sungai Baliem karena saya berpikir begini, ilmu itu harus mengalir seperti Sungai Baliem yang tak pernah berhenti. Ilmu harus mengalir, dan ilmu mengalir itu untuk semua orang gitu. Jadi Sungai Baliem ini kan dari Kuyawagi sana, dari Melanganeri sana, gabung di Tiom, lalu mengalir sampai ke Yaukimo, sampai turun ke Merauke sana. Dan saya pikir ilmu ini harus mengalir seperti sungai ini gitu. Jadi saya kasih nama Baliem itu supaya semua anak Papua yang masuk sekolah di Universitas Baliem Papua atau semua anak Indonesia yang belajar di Universitas Baliem Papua bisa menikmati ilmu seperti sungai gitu, Sungai Baliem. Sebagai seorang rektor, Martin Metlama terus berupaya mendorong generasi muda di wilayah Provinsi Papua Pegunungan untuk mampu bersaing dengan dunia luar. Fokus pengembangan pendidikan tinggi berwawasan budaya, berorientasi
pada pembangunan masyarakat di Papua terus disuarakan Martin Medlama. Beragam program edukasi dan pelatihan bukan hanya disiapkan untuk para mahasiswa. Para dosen sebagai tenaga pengajar di Uniba juga turut dibekali dengan jenjang karir untuk menunjang kualitas pendidikan para mahasiswa. Uniba juga terus berupaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan anggaran untuk pendidikan di Papua Pegunungan. Visi misi perguruan tinggi ini yang pertama itu mendekatkan atau memasyarakatkan pendidikan berbasis IT di tengah masyarakat Papua Pegunungan gitu. Jadi karena pendidikan Universitas Bali ini kan dasarnya dari STIMIK. STIMIK itu kan base-nya adalah IT gitu. IT karena ada program studi teknik komputer dan ada program studi sistem informasi, dan tahun ini kita tambah RPL atau rekayasa perangkat lunak ditambah dengan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, lalu ada juga manajemen itu Fakultas Ekonomi. Jadi karena basis kita adalah basis IT, ya, saya punya visi misi waktu itu kita susun dan sekarang masih ada dalam restra kita, dan rencana induk pengembangan status itu kita ingin mendekatkan pendidikan IT di tengah masyarakat Papua Pegunungan sehingga mereka tidak ketinggalan, kita tidak ketinggalan. Di zaman yang modern ini kita bisa paling tidak menyaingi teman-teman kita di luar sana, di Indonesia lain atau di Papua lain untuk maju sama-sama gitu. Itu visi saya sebenarnya gitu. Dan misi saya berpikir juga saya mau generasi Papua Pegunungan itu tidak dianggap ketinggalan di bidang IT. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman dosen saya yang bekerja secara luar biasa sehingga anak-anak ini bisa. Menyatakan keyakinan bahwa dengan kerjasama dan gotong royong, pendidikan di Papua Pegunungan dapat terus berkembang dan mencapai jenjang yang lebih tinggi. Universitas Baliem Papua merupakan aset berharga bagi tanah Papua dan patut dibanggakan atas kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa.